di pertemuan minggu lalu itu belum tersampaikan ya. Jadi kita agak sedikit setback ke materi ya. Tapi tetap adik-adik nggak perlu risau ya. Itu nggak keliru ya. Betul. Cuma mungkin sekuennya, urutannya agak sedikit apa terlompati ya. Tapi nggak ada yang salah. Cuma adik-adik nanti harapan saya bisa menyusun ulang gitu ya, sekuen proses apa di penginderaan jauh dan pemrosesan data citra satelit. Nah, ini materi yang agak terlompati itu mungkin saya tayangkan dulu ya. Sebentar, stop share. Kemudian saya share ke ini aja deh. Nah, ya, ya. Saya yakin adik-adik sudah lihat ini ya. Jadi di screen adik-adik adalah UTS semester 2 tahun 2023-2024. Jadi 1 tahun yang lalu ya. Ini soal yang dikeluarkan ya. Ini 16 Maret 2024. Mungkin nanti adik-adik juga ujiannya kan sekitaran Maret ya UTS. Oke. Nah, ini ada yang ingin saya sampaikan terkait dengan ini ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat RPKPS kemarin ya dan apa itu apa ya materi yang sudah kita bahas sebenarnya ini ya sudah ada berapa ini? Nah ini ya sudah ada sekitar 2,5 ya materi yang bisa kita tanyakan. Yaitu yang pertama ini terkait dengan image fusion. Ya. Nah ini ada ditanya prinsipnya gimana? Kira-kira begitu. Terus yang kedua, nanti adik-adik bisa memilih salah satu ya. Sebenarnya image fusion itu kan banyak. Adik-adik bisa menjelaskan ini ya, prinsip tadi dengan persamaan atau bahkan sketsa, ya, transformasi dengan cara ini ya, image fusion itu. Ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian ini saya pikir adik-adik apa ya, sudah dapat cukup detail di PJ. Ternyata saya cek di kelas sebelah belum mendapat secara apa ya, secara kompre ya. Jadi kalau begitu mungkin nanti ini akan sedikit saya review ya. Dan saya tunjukkan yang penting-penting. Nah, nanti masalah pengembangan ya bisa adik-adik anu ya, elaborasi sendiri. Karena jujur ya, ini kalau materi image fusion itu ada buku khusus ya, image fusion itu memang banyak. Bukunya sih sekitar hampir 100 halaman ya di terbitan dari ITC dan Delft itu memang khusus membahas terkait dengan itu. Nah, kalau ada adik ingin mengelaborasi ya harusnya baca-baca yang seperti itu. Termasuk juga di jurnal. Itu cukup banyak ya. Ya, jadi kita bisa belajar dari itu. Tapi kalau kembali ke prinsip ya memang harus kembali ke teori, ke textbook ya, seperti yang kita bahas di uh, materi kuliah. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ada juga yang kemarin, kalau ini sudah ada kaitannya ya di kuliah kita sebelumnya kemarin, yaitu bahwa kalau ada adik bermain dengan citra multibands, multibands dan huge detail, itu sering sekali apa ketemu dengan beberapa algoritma. Ya. Dan ini saya kelompokkan di sini ya, ada BCA atau kalau orang elektron nyebutnya sebagai Carbon and Louvre transform, kemudian band selection. Maksudnya band selection itu kan ada nih misalnya punya 13 band. Ya, band 1, 2, 3 sampai 13. Tapi dalam pemrosesannya sering sekali adik-adik tidak harus menggunakan semuanya. Adik-adik diminta untuk mengambil 3, misalnya untuk visualisasi komposit. Komposit kan hanya RGB. Adik-adik hanya memilih 3. Padahal adik-adik punyanya 13.
Sekarang pertanyaannya adalah gimana milihnya? Ya, apakah 1, 2, 3, ataukah 1, 3, 4, ataukah 2, 5, 7, atau yang lain B-nya? Kan hanya 3. Nah, ini sebenarnya ada teknik namanya band selection. Adik-adik memilih. Tapi itu milihnya juga nggak subjektif. Ada caranya. Yaitu adik-adik menghitung OIF. Optimum Index Factors. Ya. Jadi begitu adik-adik ketemu angka OIF, secara statistik 3 itu dalam tanda petik ya, itu sudah representasi dari semua band yang kita bahas tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada juga image pyramids. Ini terutama kalau adik-adik menggunakan software komersil ya. Misalnya eh, satu pasti itu kayak PCI, AirDAS, kemudian ER Mapper, Envy itu juga pakai. Nah, image pyramids itu sebenarnya sama, mengejar kecepatan dan ini ya loading data yang besar. Sama prinsipnya seperti tadi. Terus ada juga image itu di downsampling. Jadi misalnya kan ada punya citra ganjil apa baris kolomnya itu kan baris ganjil genap ya. Itu diambil yang genap saja. Jadi kayak di reduce separuhnya atau di reduce seperempatnya atau yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan image downsampling. Jadi kalau ada adik punya 1000 kali 1000 piksel, ya, jadinya ya hanya 500 kali 500. Itu kalau diperkecil separuhnya. Kalau seperluatnya ya 250 kali 250. Tapi jumlah B-nya kan tetap kalau tadinya 13 ya 13. Tapi dimensi image-nya menjadi lebih kecil. Tapi coverage area yang dipotret kan sama. Nah, ini di image downsampling. Tapi juga bisa image compression, dikompres. Ya mungkin kalau ada di secara general ya itu kan adik-adik punya anak ini ya aplikasi ya yang bisa menghasilkan apa file zip atau RAR ya. Itu kan sebenarnya filenya dikompres kan. Nah, dari yang besar jadi dimensinya kecil ya, ya kan. Nah, image processing juga begitu. Kalau ada adik pakai NVAR itu bisa dikompres. Yang paling kelihatan itu kalau ada adik pakai AR Mapper. AR Mapper itu kan extensionnya ARS ya. Begitu ada adik kompres, dia jadi ECW. Ya kan? Jadi sekitar 1/10-nya kan dimensinya. Ya, jadi ARS ECW tadi versi kompresinya ya. Itu lossless compression. Kompresi yang tidak secara statistik tidak mendegradasi kualitas image. Ya, lossless kira-kira begitu. Nah, dari sekian banyak tadi PCA, band selections, image pyramid, downsampling, image compressions, ini ujung-ujungnya kan ukuran filenya menjadi lebih kecil kan. Nah, terus tadi adik-adik diminta mengkomparasikan dan menunjukkan ciri khas dari setiap teknik itu. Kenapa? Karena sebenarnya ini nanti kalau adik-adik bekerja dengan limited resources, kemudian adik-adik dihadapkan pilihan, oh ini data seperti ini harus saya apakan gitu ya. Satu sisi proses pemrosesan citra harus jalan. Nah ini adik-adik ngerti opsinya. Ya sebenarnya kalau adik-adik nggak ada limitasi dalam resources ya, apakah itu kecepatan prosesor atau bahkan media penyimpan ataukah software yang bisa menghandle data ya nggak masalah gitu ya. Masalahnya kalau kita sering sekali dalam ini ya dalam hal-hal teknis itu kan ketemu ini ya problem-problem teknikal dan kita harus membuat solusi kan. Nah itu ini sebenarnya tujuan nomor 2 itu adik-adik ini harus bisa memilah, ya. Memilih, memilih dan memilah. Oh, yang ini yang saya pakai. Tapi tahu alasannya. Itu sebenarnya poin penting yang ingin kita terapkan di nomor 2 ini. Yang kita ukur dari soal nomor 2. Nah, kemudian yang ketiga, ini sudah sempat kita bahas ya.
Nanti ada bahasannya agak detail ya di kuliah-kuliah berikutnya, yaitu terutama ini ya kalau adik-adik ketemu dengan citra resolusi tinggi, ya kan? Kan pasti karena wilayah Indonesia mostly tidak mengikuti Gauss itu distribusi pikselnya. Ya, karena adik-adik tahu kan kondisi Indonesia sangat beragam land use land covernya. Nah, terus gimana? Ya, adik-adik bisa melakukan visual interpretation, tapi waktunya luar biasa banyak yang harus dialokasikan. Termasuk juga ada subjektivitas. Ya, operator satu dengan yang lainnya bisa agak berbeda. Termasuk juga ada faktor local knowledge. Ya kan? Baik, seberapa banyak operator itu menguasai daerah itu. Itu kelemahan dari teknik visual interpretation. Tapi ada juga teknik digital image classification. Misalnya yang konvensional. Apakah itu supervised atau unsupervised? Ya, tapi itu nggak cocok. Ya, karena dia cocoknya untuk medium atau bahkan low resolution satelit data. Nah, kalau citranya high res, ya berarti kan ada harus menggunakan teknik yang lebih cocok. Nah, pilihannya sebenarnya ada dua, yaitu dengan menggunakan OB ya, Object Based Image Analysis, atau bahkan menggunakan machine learning. Nah, nanti yang menarik adalah ini ya. Kalau pendekatan konvensional dengan OB ya, atau bahkan dengan machine learning, itu jelas. Tapi kalau dengan OB ya, dengan machine learning, nah ini dia. Nanti yang adik-adik harus ekstra hati-hati. Ya, mana? Atau bisa juga di-combine. Ya, bisa juga kalau kita mau. Nah, nanti kita lihat di beberapa paper. Paper-paper dari luar itu bagus-bagus. Dia mengeksplorasi betul beberapa teknik ini, sehingga hasil klasifikasi itu sangat bagus. Ya. Nah, itu memang kerjaannya research, kerjaannya apa ah, ini ya, termasuk kita di dunia akademik adalah hal-hal kayak gitu, mengelaborasi. Nah, nanti teman-teman di industri yang menerapkannya. Jadi ini kalau yang nomor tiga A ini sudah sempat kita bahas ya. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Kira-kira begitu. Kalau yang di bawah ini kelihatannya belum. Beberapa sudah sempat kita singgung ya, yaitu pixel base dan apa itu object base. Tapi ada juga yang fuzzy dan hard. Fuzzy classification dan hard classification. Selama ini kan kebanyakan kalau saya lihat ya kurikulum yang ada tempuh di PJ Pengindaran Jawab itu lebih ke ini. Nah, sekarang gimana kalau ke arah object base? Nah, selama ini kalau begitu dia masuk ke arah yang ini, yang hard classification, ya kan? Ya masing-masing sebenarnya ada peruntukannya ya. Jadi yang penting adik-adik ngerti kira-kira begini. Kenapa memilih ini? Kenapa memilih ini? Nah, itu memang kembalinya ke teori. Kira-kira begitu. Nah, nanti kita mulai dulu dengan image fusion ya. Tapi mungkin ada pertanyaan dari adik-adik terkait dengan ini tentang ini. Saya juga semalam juga baru sampai rumah gitu ya. Tapi nanti apa eh, coba kita upload ya materi-materinya. Ya, oke. Baik, ada pertanyaan? Sebentar, ini saya cek ya. Oke, nggak ada. Kalau begitu, saya share aja materinya. Oke, tentang image fusion tadi ya. Ini yang saya sampaikan yang prinsipnya ya. Karena tadi mungkin beberapa mahasiswa ada yang baru join ya, baru gabung. Nah, ini kita tunjukkan ya prinsip apa namanya image fusion. Jadi prinsipnya begini.
Jadi kalau ada di bermain di Citra, itu kan sebenarnya ada 4 indikator kan. Ya, yang pertama adalah resolusi spasial, kemudian temporal, spektral, dan radiometrik. Ya, itu ya. Nah, image fusion itu penekanannya lebih ke adik-adik bermain di resolusi spektralnya dan dilanjut dengan resolusi spasial. Kira-kira begitu. Bagaimana dengan resolusi radiometrik? Ya, tidak lah. Ya, sebenarnya ada kaitannya, tapi itu kita tidak fokus ke situ. Itu pertama. Terus yang kedua, bagaimana dengan resolusi temporal, updateness data? Itu juga enggak. Ya, jadi fokus kita sebenarnya kalau bermain di image fusion itu ada bermain dengan spektral dan nanti di resolusi eh, spasial. Kok bisa? Ya, ya bisa. Jadi prinsipnya begini ya. Prinsipnya begini. Ini menjadi sebuah common sense di dunia persensoran, sensor penginderaan jauh, termasuk di fotogrametri juga sama. Kalau adik-adik punya sensor optik, ya apapun itu, kemudian adik-adik punya citra multispektral. Ingat ya, multispektral itu wavelength-nya 0,1 mikron, ya kan? Itu kalau multispektral. Itu biasanya spektral yang masuk kategori multispektral itu kan resolusi spasialnya mesti nggak bagus dibandingkan dengan yang pankro. Itu prinsipnya. Ya itu sebenarnya kalau mau kita tinjau dari sisi elektronik ketemu juga. Ya. Tapi nanti terlalu jauh ya kalau kuliah kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bisa nggak itu kita gabung? Nah, bisa. Itulah sebenarnya ah, apa tujuan utama dari image fusion. Contohnya begini, mungkin ini sering sekali saya beri contoh ya. Misalnya ada adik punya Iconos, ya kan? Iconos itu kan versi bandelnya kan ada 5 pin kan? Red, green, blue, near infrared, dan pankro. Ini sensornya yang red, green, blue, near infrared itu sensornya satu sistem. Tapi satu lagi yang pankro itu sensornya agak berbeda. Karena wavelength-nya kan beda. Ya kan? 0,4 sampai 0,7. Berarti sekitar tiga, tiga mikro itu kan satu, satu, satu single band kan. Kalau yang lainnya kan dibagi tadi 3 kan. Nah, yang red, green, blue, dan near infrared tadi, kalau untuk Iconos itu kan GSD-nya atau resolusi spasialnya itu kan sekitaran 4 meter. Ya, Pancro 1 meter. Tapi dia jelek di warna. Karena apa? Dia hanya pankro. Tapi sebaliknya, yang red, green, blue tadi, dia apa ya? Resolusi spektralnya bagus karena colors. Tapi GSD-nya nggak bagus, nggak sebagus yang pankro. Nah ini digabung, digabung sehingga apa? Adik-adik punya citra hasil fusi. Misalnya yang paling terkenal one shot atau transformasi dari RGB IHS atau Gram Smith atau yang lainnya. Banyak. Sebenarnya ada puluhan teknik untuk image fusion itu, tapi yang paling banyak dipakai di kita ya Pansharp, IHS RGB ataupun Gram Smith atau yang lain. Tapi biasanya hanya itu saja sih yang dipakai. Nah, sekarang prinsipnya gimana? Kok bisa? Nah, prinsipnya sebenarnya ada adik sama seperti di basic di pelajaran kita ya. Intinya adalah transformasi sebenarnya. Ya kan? Fotogrametrik itu kan isinya transformasi ya. Ini pun juga.
transformasi image fusion. Nah, kira-kira gimana kok itu bisa? Kalau transformasi kan berarti harus ada ini ya, ada eh, apa sistem lama ke sistem baru. Ya. Nah, sebenarnya warna itu bisa dinyatakan dalam koordinat 3D. Sama seperti kalau adik-adik belajar kartesi 3D. Ya kan? Nah, itu kan kalau di koordinat kartesi 3D kan ada X, Y, Z ya. Nah, di sini ada namanya red, green, blue. Jadi ini kalau ada dilihat, ini originnya, ini katakanlah X, Y, Z. Ini adalah red, green, blue. Ya. Jadi semua titik yang ada di ruang ini pasti punya warna. Oh, yang red sekian, green sekian, blue sekian dia abu-abu. Yang ini jingga, yang ini pink, yang ini merah, yang ini hitam. Itu kan ada. Misalnya 0,000 nilai rednya 0, greennya 0, blue-nya 0, ya dia pasti hitam, ya kan? Tapi misalnya katakanlah ini kita pakai kuantisasi 8 bit ya. Berarti kalau kuantisasi itu langsungnya ke resolusi radiometrik. Katakanlah 8 bit. Misalnya nilainya maksimum berarti 255 kan? Rednya 255, greennya 255, blue-nya 255. Dia kan akan putih gitu. Tapi merah ada komposisi, misalnya rednya sekian, greennya sekian, blue-nya sekian, ya kan? Di space gitu. Ya, ya sebenarnya kalau di SMA dulu adik-adik belajar ini ya, warna primer. Tapi kan itu pendekatannya manual, pencampuran warna. Itu kan sebenarnya pencampuran warna itu ya mungkin bisa difahami ya, karena levelnya SMA. Tapi sebenarnya filosofisnya itu kan sebenarnya matematik ini, transformasi. Nah, ini dia sebenarnya penyajian dalam koordinat 3D dari red, green, blue tadi. Oke ya. Jadi warna itu bisa dijadikan dalam ini. Tetapi warna itu selain disajikan dalam sistem red, green, blue, bisa juga dinyatakan dalam sistem IHS, intensity, hue, saturation. Sama seperti kalau di sistem koordinat 3D itu, analoginya ya, analoginya. Adik-adik kan punya ini ya, punya kartesi 2D, tapi kan bisa juga punya kutub 3D. Objeknya sama posisinya, tapi bisa dinyatakan dalam kartesi 3D atau kutub 3D. Ya kan? Nah, sama di sini. Warna juga begitu. Bisa RGB, bisa IHS. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak ini saling ditransformasi? Bisa. Analoginya sama seperti koordinat. Adik-adik punya X, Y, Z, kemudian punya kartesi 3D, dan punya apa tadi? Kutub 3D, saling ditransformasi bisa. Ya. Jadi kembali ke sini, ya kembali ke sini. Ini bisa. Nah, kalau yang kiri, ya adik-adik kan pakai RGB. Nah, yang kanan itu pakai IHS. Nah, I itu ini. Jadi, kalau ini kan tadi bisa, oh, bolehlah ini dibayangkan sebagai sebuah kotak ya, kotak. Dan salah satu sudut kotaknya itu originnya. Nah, kalau ini adik-adik bisa bayangkan sebagai sebuah silinder. Silinder. Jadi, tinggi silinder atau panjangnya silinder itu I-nya. Jadi kalau I-nya itu besar, makin membesar, dia makin ini makin panjang silindernya. Terus ada lagi U. U itu ini ya, keluar ya. Jadi kayak jari-jarinya. Kemudian S, saturasi. Saturasi itu ini ya, ke arah kelilingnya. Artinya apa? Sebuah titik di sini, nah, misalnya di sini, ya I-nya sekian, Q-nya sekian, saturasinya sekian. Ya kan? Sama kalau sebuah titik di sini, ini red-nya sekian, green-nya sekian, blue-nya sekian.
Ya ini kita nggak pakai whiteboard ya. Kalau pakai whiteboard lebih ini lebih representatif. Ya, tapi ya sama aja lah. Nah sekarang pertanyaannya, berarti kita sudah punya dua sistem koordinat. Sekarang pertanyaannya bagaimana mentransformasinya? Ya sudah ada. Ya berarti harus ada persamaan originnya dulu kan. Nah ini tidak dilihat ini. Itu saya taruh di sini. Kemudian I itu adalah dari sini ke arah ini. Nah ini ke arah sana. Menjauhi sudut origin tadi. Nah, dari situ kan ada ini sudah bisa bayangkan ya, ada sebuah ruang di mana salah satu pojoknya itu diberi silinder. Nah, ada sebuah titik terserah adik-adik mau pakai koordinat yang silinder tadi atau atau pakai yang tadi eh, apa tadi X, Y, Z atau red, green, blue tadi. Tapi kan sama. Nah, sebenarnya itulah inti transformasi dari koordinat RGB ke IHS atau sebaliknya. Nangkep ya. Nah, kemudian bagaimana eh, implementasinya? Ya. Misalnya kita beri contoh saja untuk yang ini ya. Kita langsung ya. Nah, ini istilah A itu ini. Ini saya ambil dari punyanya Prof. Mastra ya. Ya, Prof. Mastra ini mungkin sekedar cerita. Saya kenal beliau dan beliau sudah senior sekali ya. Dulu itu di BIG kalau nggak salah. Terus karena sesuatu hal beliau resign terus kalau nggak salah di Universitas Borobudur atau di universitas mana ya. Tapi jadi dosen di ini di Jakarta. Ya, dulu awalnya di ini sih di BIG. Pak Riadika Mastra. Ya, ya sudah senior ya. Ya. Oke. Nah, ini nih. Kalau Brovi seperti ini. Ya, kira-kira begitu prinsipnya. Ini contoh ya saya berikan. Ini nilai digital numbers ya. Misalnya ini kan fusi X, berarti ini ada lihat. Ini kan nanti apa berubah ya. Misalnya kan ada hanya menghasilkan tiga, katakanlah band satu, band 2, band 3. Berarti ini nanti katakanlah ini band satu, berarti ini adalah band satu ya. Terus ini band satu, 2, 3 dibagi 3, terus dikali DN dari resolusi tinggi. Berarti kalau kayak gini adik-adik lihat, pertanyaannya, berarti Profi itu melibatkan sistem koordinat IHS enggak? Enggak, dia enggak pakai. Kenapa? Dia hanya bermain di koordinat sistem red, green, blue saja. Jadi kalau ini mau mengganti red, ya ini tinggal aja ini rednya. Loh, bagaimana kalau DN dengan resolusi tinggi? Ini band berapa? Ya pasti seperti yang tadi saya sampaikan. Yang ini diisi dengan pankronya tadi. Ya kan? Ya. Pankronya tadi untuk Kesikonos. Kalau pankro kan hanya bandnya hanya satu. Nah, ini kalau adik-adik band red. Berarti ini ganti red. Kali ini kan pasti red, green, blue. Ya kan? Nah, ini kuncinya di sini. Tapi kalau green, nah ini aja yang diganti green. Nah, nanti adik-adik juga dapat citra baru yang band green. Blue-nya analog. Jadi khusus untuk Bravi ini dari persamaan ini ya, saya ini sambil dari disertasinya Bu Paul, Christine Paul, ini apa ya? Adik-adik tidak bermain di sistem koordinat IHS. Oh ya, satu lagi, IHS itu ada juga yang nyebutnya HSV, itu sama. Hue Saturation Value. IHS itu intensity hue I I S saturation. Sama kan? Cuma dibalik-balik aja. Ya, kira-kira begitu. Oke, ada pertanyaan? Belum.
Nah, kemudian kita lihat eh, image fusion yang melibatkan transformasi RGB ke IHS. Ya, misalnya adik-adik kalau dilihat persamaan ini ya, ya persamaan ini. Persamaan ini sebenarnya adik-adik mau menghitung apa sih? Ya. Atau apa yang diketahui? Yang diketahui kan pasti RGB kan? Adik-adik lihat. Yang diketahui kan ini. Sorry. Ini kan? Oh, saya kecil. Yang yang adik-adik ketahui kan ini. Adik-adik itu punya red, green, blue. Terus berapa nilai I, H, sama S-nya? Berapa nilai intensity, hue, dan saturation-nya? Ya ditransformasi dulu. Jadi dikalikan dengan variabel ini. Ya, variabel yang di sini. Akhirnya apa? Dari RGB original adik-adik punya intensity. Intinya dapat. Terus V1, V2. Duh, apakah sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena untuk yang kita inginkan kan tidak hanya V1, V2, tapi hue dan saturation. Nah, ini nanti V1, V2 itu dihitung dari ini. Jadi V2 dibagi V1, art stamp-nya adik-adik dapat H. Demikian juga S-nya. Jadi akar kuadrat dari penjumlahan V1, V2. Itu tadi saturation-nya. Sama kalau adik-adik lihat di tadi S-nya, S-nya. H itu kan lebih ke arah kayak ini ya, dari sudutnya tadi ya, hue-nya. Saturasinya itu kan tadi. Nah, sama seperti di gambaran yang di silinder tadi. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Moga-moga nggak bingung ya. Oke, saya lanjut. Ya. Nah, berarti apa yang originalnya awalnya adik-adik punya ini, sekarang jadi punya intensity, hue, dan saturasi. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini sih transformasi biasa ya dari IHS ke RGB. Sorry, RGB ke IHS. Nah, sekarang kalau kebalikannya, sama ini. Jadi, kalau ini yang diketahui ini dulu. Berarti kalau begitu adik-adik harus menghitung V1, V2. Nah, V1, V2 itu dari sini dulu. Kan punya H kan? Ya, nanti bisa dihitung itu nilai V1, V2-nya. Ketemu, baru ditransformasi balik. Adik-adik dapat RGB. Ini itu analoginya seperti adik-adik punya sistem koordinat apa ya? Kartesi 3D ke kutub 3D atau sebaliknya bisa ditransformasi bolak-balik kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana untuk ini ya apa namanya menggunakan image fusion transformasinya. Ya, itu sebenarnya simpel ya. Jadi kalau untuk transformasi RGB IHS, adik-adik kan punyanya ini. Ya, ini teknikalnya ya. Nanti dihitung dulu, dirubah dari red, green, blue. Misalnya Iconos ya. Iconos adik-adik kan punya red, green, blue, near infrared. Plus tadi Pancro, ya kan? Nah, adik-adik rubah dulu itu red, green, blue-nya ke IV1, V2. Terus dilanjut ke H dan S. Sudah? Adik kan sudah dapat H, ya kan? Nah, kemudian intensitinya itu adik-adik ganti, itu kan punyanya si Red Green Blue. Intensitinya itu diganti dengan punyanya Pankro-nya tadi. Terus ditransformasi balik. Nah, itulah adik-adik dapat Red Green Blue hasil image fusion. Kira-kira begitu. Nah, variabelnya sama gunakan ini. Ya, ini juga atau parameternya ya. Kira-kira begitu. Simpel kan sebenarnya. Ini
contoh transformasi red, green, blue ke IHS. Dan tadi Brovi. Ya, kira-kira gini. Nah, ini saja sebenarnya eh, prinsip ini ya, apa transformasi image fusion. Ya. Nah, dari sini sebenarnya adik-adik sudah bisa jawab itu prinsip dan implementasinya. Tinggal adik-adik tulis saja apa tayangan dan ini ya penjelasan saya tadi untuk jawab soal tadi ya, soal yang ini tadi. Nah, kalau saya tayangkan ya, ya ini kan sudah tadi ternyata sudah jawab ya. Bentar, ini kan sudah jawab ini. Nah, ya kan? Nah, ini sudah jawab. Ya, tinggal adik-adik berikan ini aja sih penjelasan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Ya, oke. Nah, berikutnya kita akan lihat yang ini ya. Apa? eh, PCA. Ya, mungkin ini sudah ada adik kerjakan, tapi saya review cepat saja ya. Jadi, oke, sebentar. Oke, saya buka yang BCA. Ya, ini sebenarnya BCA itu masuknya multi band operation ya. Ya. Nah, kira-kira gimana sih prinsipnya? Prinsipnya seperti ini. Ya. Eh, ini sebenarnya ini penjelasannya ya. Tapi ini kan adik-adik, sebenarnya adik-adik bisa cek di textbook. Ini sudah saya simplifikasi ya di textbook prinsipnya. Nah, ini penjelasannya ya. Oke. Ah, oke. Oke. Ya. Oke. Nah, terus oke. Ini sampai di sini. Tapi prinsipnya ya, saya pakai aja yang ini grafik ini. Nah, ini saja. Saya pakai ini aja. Oke ya. Nah, saya mulai. Atau yang tadi ada pertanyaan dari adik-adik, siapa tahu ada yang mau tanya. Belum ya? Oke. Baik, kalau ada dilihat di sini kita ada gambar PCA, Principal Component Analysis. Nah, misalnya begini ya, adik-adik itu punya katakanlah 20 band, sebuah citra yang terdiri dari 20 band, band 1 sampai band ke-20. Terus adik-adik diminta untuk mengambil eh, apa itu beberapa band saja. Katakanlah hanya 2 atau 3 band. Ya. Kan sebenarnya opsinya kan adik-adik bisa menghitung itu OIF-nya, ya kan? Atau adik-adik acak, oh saya ambil 1, 2, 3 saja, yang band sisanya nggak saya pakai. Atau saya hitung dulu, oh ketemu OIF-nya yang paling bagus band 1, 5, 7 ya, berarti itu sisanya nggak dipakai. Itu juga bisa. Tapi dari dua cara tadi, itu kan berarti adik-adik ada yang membuang band kan. Nah, PCA itu sebenarnya secara ini ya, secara numeris, kita nggak menghitung, tidak membuang band atau tidak mengabaikan band. Karena semua band itu kita pakai, kita hitung. Meskipun nanti kita ekstrak
hanya dua atau tiga band saja. Nah, hasil ekstrakan itulah yang kita sebut sebagai PC, Principal Component. Nah, kalau adik-adik mau menghasilkan dua, berarti ekstrak aja PC1 dan PC2. Tapi kalau tiga band, ya PC1, PC2, PC3. Kira-kira begitu. Nah, tadi saya sampaikan, adik-adik punya 20 band. Nah, ini ilustrasinya kok kayak gini. Ya, ya, ya kan? Adik-adik fokus ke gambar yang saya kodai saja. Ya, ini kan sebenarnya ini ya, terus terang kita nggak bisa menggambarkan kalau objek itu dalam 20 B atau dalam 20 dimensi. Ini kita hanya bisa menggambarkan jadi dua dimensi. Bagaimana kalau tiga dimensi ya bisa. Nanti dari titik sini nembus ke arah kita, ke arah kita. Jadi ini ada BV lagi untuk X1, untuk X2 sama X3 atau red, green, blue. Nah, tapi kan susah itu menggambarkannya. Kecuali kuliah kita pakai animasi 3D ya. Nah, itu bisa. Bagaimana kalau 4 band? Susah lagi. 4 band itu akal kita nggak bisa membayangkan. Secara numeris bisa dihitung, tapi visualisasinya nggak bisa. Keterbatasan otak kita. Apalagi sampai 20 band tadi. Tapi dari situ kita bisa belajar bahwa kita pakai saja yang mudah, yaitu 2 band. Itu contoh. Tapi nanti kalau diterapkan untuk komputasi 20 band, ada bisa juga pakai. Bisa dihitung. Tapi nggak bisa divisualisasikan. Saking kompleksnya. Nah, sekarang katakanlah tadi ya, apa tadi? 2 band. Ya, kan adik tadi ceritanya punya 20 band. Nah, sekarang pakai aja 2 band. Nah, nah, ini misalnya band satu ini. Nah, ini band satu, ini band 2. Ya, kalau sampai band 3 ya nggak apa-apa. Band 3-nya ke sini, band keempatnya berikutnya sampai ke band 20. Oke, satu. Terus di setiap band itu adik-adik hitung univariate dan multivariate statistik. Dari univariate statistik, adik-adik mendapatkan nilai apa? Rata-rata atau min. Nah, dapat ini di sini. Demikian juga di band kedua ke sini. Demikian juga band 3 dapat. Jadi kalau ada adik misalnya menghitung universe statistik untuk min atau median dari setiap band, kan ketemu titik pusatnya kan. Nah, kalau hanya band satu band 2 titik pusatnya di sini. Tapi kalau bandnya 3 berarti ini nanti ada adik bayangkan dalam ruang. Nah, kemudian dari ini ya ada adik shifting ya, sebesar ininya. Oke. Jadi yang awalnya originnya di sini menjadi di sini, ya kan? Nah, dari sini ada adik hitung PC1, PC2. Ya, itulah si ini. Ini PC1, sumbu X, sumbu lagi. Kalau mau 3, dihitung lagi PC ke sini tembus ke arah kita. Jadi PC3. Meskipun jumlah bandnya itu sampai 20. Tapi kita hanya ngambil PC1, PC2 paling banter sampai PC3. Mirip lah seperti kalau ada analoginya itu seperti menghitung matrik varian kovarian ya. Kalau dihitung matrik. Nah, sama seperti di sini. Nah, nanti habis itu tinggal ditransformasi. Jadi, sederhananya, dari 20-an atau bahkan lebih, ya, adik-adik bisa mengekstrak hanya dua atau tiga PC, PC saja, principal component saja. Kira-kira begitu. Simpel kan? Ya, jadi di sini sudah saya jelaskan tinggal nanti ada adik runut saja. Ya, ini ya. Nah, ini ya. Kemudian sampai ke slide nomor berapa tadi ya?
sampai ke sini. Nah, selesai. Itulah prinsipnya. Ya, simpel kan sebenarnya. Mungkin ada pertanyaan? Ya, kelihatannya untuk adik-adik nggak ada yang gini ya, nggak ada yang sulit ya untuk memahami tadi apa itu prinsipal komponen. Kemudian saya lihat lagi ada sebentar, sebentar. Ada lagi nggak ya? Oke, nggak ada. Nah, mungkin saya tayangkan lagi ini ya sebentar. Oke, mungkin ada pertanyaan sambil saya nyarikan ini eh, apa? Mungkin ada dari adik-adik. Kalau ada ya, silakan kalau ada. Halo, kalau ada. Oke, oke, sebentar ini. Ini saya masih menunggu kalau ada pertanyaan. Karena kalau nggak ada, kita langsung ini apa ke berikutnya ya. Multi band tadi ya. Sebenarnya saya mau cari yang multi band ini. Oh, kok nggak ada ya? Oke, nah ini. Nah, oke. Oh, ada info. Oke, belum ada. Nih, ada yang ngechat saya. Oke. Baik, saya tayangkan lagi. Oh, sebentar. Nah, ini ya. Tapi saya hanya menggunakan ini aja. Sebentar. Sebentar. Tadi yang kita bahas ya. Nah, ini tadi sama. Nah, ini aja. Saya akan menggunakan ini. Nah, ini kembali ke tadi ya. Tadi kan kita baru membahas PJ ya. Terus band selection, image pyramids, image downsampling, image compression. Oke, kita pakai ini aja. Nah, oke ya. Oke, ada dilihat. Nah, ini aja. Tapi ada fokusnya ke sini saja, ke yang ini. Jangan fokus ke ininya ya. Ke fokusnya ke ini aja. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Yang lainnya ada dilupakan. Oke ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas prinsipal komponen analisis, ya kan?
Nah, sekarang saya akan membahas tentang apa itu image downsampling. Ya, misalnya ini saya punya tiga band, red, green, blue. Katakanlah ini 1.000 baris, ya ini ke bawah 1.000, ini juga 1.000. Berarti kalau rednya 1.000, green blue-nya berapa? Ya sama lah, karena itu satu dataset. Nggak mungkin ini berbeda. Nah, yang namanya downsampling ini kan ada barisnya itu kan ada baris pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya, sampai ke yang terakhir. Demikian juga kolomnya. Itu downsampling itu dihapus salah satu. Ya, misalnya yang ganjil saja, yang genap saja. Berarti yang diambil no, satu, terus tiga, lima, dan seterusnya. Yang dua, empat, enam, dan seterusnya nggak dipakai. Otomatis kan jadi separuhnya. Nah, segini kan. Nah, ininya juga. Jadi nanti jadi seperempatnya. Jadi downsampling dari separuh itu adik-adik dapatkan seperempatnya. Tapi kalau ini di downsampling lagi, adik-adik dapatnya segini. Ya, seperdelapannya kan. Ini di downsampling lagi, adik-adik nanti dapatnya segini. Ya. Demikian juga untuk yang green dan blue. Simple sebenarnya, hanya menghapus. Entire image-nya, meskipun dipotong itu bukan di crop loh ya, tapi diambilnya. Sehingga kalau di sini itu wilayah UGM, katakanlah ya ini misalnya arsitek geodesi di sini gitu ya. Katakanlah kalau kita dianggap sebagai yang pojok pojok ujung mana punyanya UGM ya. Terus misalnya Kosut Gama itu ya, Kosut Gama itu di sekitaran sini. Ya, meskipun nanti adik-adik lakukan downsampling separuh, citranya itu jadi segini ya. Nah, segini ya. Karena separuhnya. Ya, maksud gambarnya itu di sini. Nah, di kotak yang ini, lingkaran muncul ini. Yang yang tadi arsitek geodesi di sekitaran ini. Ya. Jadi, apa ya, coverage areanya itu nggak berubah. Tapi lain perkara kalau ini ada di crop atau dipotong. Oh, ini biar saya potong aja seperempat, tinggal seperempat hanya ini. Ya ini hanya ini, tapi di sini bukan kosut gamma tadi. Kosut gamma kan di ujung ini ya. Kalau kita lihat di peta itu ujung barat, sorry timur selatannya UGM. Sekitaran itu kan, yang deket-deket Figura itu loh. Di perempatan jalan Wisma MM. Bolehlah kalau gitu Wisma MM ya, bolehlah. Ya kalau Wisma M di sini itu ada. Nah ini kalau di downsampling tadi tetap ada meskipun segini. Nah ini Wisma M-nya itu di sini. Tapi kalau ada dipotong kan enggak. Oh ini hanya sampai fakultas katakanlah Selatan Sarjito saja. Terus timurnya sampai Jalan Kaliurang. Ya sudah. Timur Jalan Kaliurang, Selatan Sarjito hilang semua. Karena ada dipotong. Jadi bukan itu yang dimaksud dengan si downsampling itu. Jadi ini meresize kira-kira begitu. Tergantung ada mau meresize. Tapi kan ada pixel yang jadi hilang kan. Termasuk GSJ-nya kan jadi lebih kasar. Oh iya, ya memang. GSJ-nya kan jadi lebih kasar. Karena ada ini sudah reference. Iya, ada pertanyaan? Oke, itu untuk tadi sih kita sudah baca tentang apa PCA, terus yang kedua downsampling, terus nah OIF. Nah, kalau OIF ini kan contohnya hanya tiga ya. Ya, red, green, blue. Katakanlah ditambah lagi di sini ada band keempat, ada band kelima sampai band 20. Kan adik-adik saat memilih itu kan bisa memilih yang satu, dua, tiga, atau tiga, empat, lima, atau enam, tujuh, delapan, atau yang lainnya. Nah itu sebenarnya nanti adik-adik membuat kombinasi, terus menghitung OEF-nya. Jadi nanti ketemu nilai OEF. Nah OEF yang paling gede itu tinggal adik-adik pakai. Itulah bandnya itu. Oh ternyata dari kombinasi banyak banget OEF tadi ketemu OEF-nya yang 5, 7, 9. Ya sudah, itulah yang ada dipakai.
di OIF di sini ya. Jadi ya eh, istilahnya eh, apa ya? OIF itu mengambil, memilih tiga, yang lainnya diabaikan. Ya. Ujung-ujungnya semuanya tadi kan se, se- iya, file image kan jadi lebih kecil kan, dimensinya ya. Sorry, ukurannya, ukurannya. Oke. Kalau image pyramids, nah itu tadi dibayangkan ini ya. Ini kan full resolution, satu saja yang ini ya. Satu saja ini. Ini kan ukurannya segini ya. Terus kalau separuhnya itu kan segini ya. Ya. Ini tapi tak ambil, tak taruh di tengah. Nah, kira-kira jadinya segini ya. Nah, misalnya kayak gini. Terus saya tambahkan lagi di sini. Tambahkan lagi lebih kecil di sini. Nah, itu ada levelnya. Jadi kayak piramid mengerucut yang paling bawah, layer paling bawah itu yang full resolution. Di atasnya, piramid layer di atasnya, itu yang lebih, katakanlah separuhnya. Di atasnya lagi, itu seperempatnya. Di atasnya lagi, sorry, di atasnya itu seperempatnya. Di atasnya lagi seperdelapannya. Di atasnya lagi seperenam belas, dan seterusnya. Nah, image pyramid itu sebenarnya lebih ke ini ya. Kalau adik-adik ingin meretrieve data dengan cepat, adik-adik nggak perlu full resolution. Pakai aja image yang paling tinggi atau di bawahnya. Itulah sebenarnya fungsi zoom in, zoom out itu seperti itu. Itu paling cepat pakai teknik image pyramid. Tinggal adik-adik mau lihat mana. Oh, kalau saya mau keseluruhan, pakai aja yang level paling rendah. Toh, satu screen nanti muncul itu. Tapi begitu adik-adik mau lihat detail di spesifik sebuah area, ya pakai full resolution. Atau di antaranya pakai eh, layer yang tengahnya. Jadi apa? Adik-adik nggak perlu meloading data keseluruhan. Nah, makanya eh, anunya jadi lebih kecil ya, kebutuhan memorinya. Dan itu setahu saya image pyramid itu diterapkan untuk hampir semua semua software-software pemrosesan data ya. Karena kan kita basisnya data raster kan. Data raster itu kan gede banget struktur datanya. Sehingga adik-adik paling optimum ya menggunakan ini uh, image pyramid. Kira-kira begitu. Kemudian satu lagi kompresi ya, image compression. Kalau compression ini ya prinsipnya sebenarnya kayak dikompres ya. Cuma ini agak panjang sih kalau kita bicara image compression. Yang paling setahu saya itu kompresi yang paling powerful itu di ini ya, di wavelet ya. Dia pakai wavelet. Tapi itu ceritanya panjang banget kalau kita, karena itu sudah betul-betul ke arah signal processing gitu kalau kita bicara image compression. Itu ada itu. Jadi dalam konteks ini kita lebih menggunakan saja. Udahlah, terserah teman-teman dari IT gitu ya, mengembangkan teknik kompresi selama beberapa persyaratan di penginderaan jauh itu dipenuhi ya kita pakai aja untuk mensupport kita ya. Jadi itu sebenarnya lebih ke domain ke mereka ya, ke signal processing ya, ke struktur data elemennya. Nah kita menggunakan. Ya. Tapi ya intinya kalau compression sebenarnya bisa ada googling gitu ya, atau cari. Itu sebenarnya mengkompres dari data itu menjadi lebih ya, lebih kecil. Ya, contohnya tadi yang paling kelihatan itu kalau ada adik pakai IJW punyanya ER Mapper. Ya, di PC juga ada, di anu juga ada kompresi. Ya, kira-kira begitu adik-adik untuk mengakomodir soal di awal-awal yang tadi saya tayangkan dan juga ini ya materi di awal kaitannya dengan band operation, operasi band.
termasuk juga indeks vegetasi. Tapi kalau indeks vegetasi itu lain loh ya, sama dia sama-sama operasi band, tapi tidak masuk ke ini, tidak masuk ke apa namanya, mana? Eh, untuk mereduksi, ya. Dia untuk mengekstrak informasi baru. Nah, sebenarnya ini kuncinya adalah di sini ya. Kenapa muncul indeks vegetasi itu sebenarnya ini. Sebentar, saya bayangkan. Nah, mungkin yang sudah dibahas. Sebentar. Nah, ini sebenarnya. Ini filosofinya di sini. Kenapa sih ini? Ya, kalau kita bicara indeks vegetasi, adik-adik nggak bisa melupakan spectral signatures. Termasuk misalnya adik-adik mau membuat indeks vegetasi. Indeks vegetasi kan banyak ya. NDVI, RVI, TVI, Wetness Index, atau yang lainnya. Nah, itu sebenarnya hanya menggunakan perbandingan ini band-band yang mau kita pakai. Tapi itu nanti ya, ada penjelasan kalau kita mau bikin indeks vegetasi. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh yang apa ya, tidak lazim ya, apa ya, penggunaan dari indeks vegetasi. Ya. Kenapa itu tidak lazim? Ya, itu karena saya temukan di beberapa rencana ataupun proposal penelitian mahasiswa. Itu lucu. Ya. Sense-nya itu nggak logis. Nah, ini saya kasih contoh di sini. Ini konteksnya indeks vegetasi. Oke, contoh pertama begini. Adik-adik sudah punya citra pansap. Apakah itu red, green, blue? Ya, ya. Yang sudah, pokoknya intinya sudah pansap. Berarti kan punya 3 band kan. Ada mahasiswa yang mau menghitung indeks vegetasi dari citra hasil fusi. Pertanyaannya logis enggak? Ya enggak. Kenapa? Karena parsap itu yang pertama adalah citra artificial, ya kan? Hasil pemrosesan. Dia nggak original data, sehingga ini itu nggak dipenuhi, ya kan? Itu satu. Terus yang kedua, tergantung indeks vegetasinya. Tapi mostly ya, indeks vegetasi itu selalu menggunakan band red dan near infrared. Lah, kalau kita menggunakan citra hasil fusi, itu kan nggak ada near infrarednya. Kok mau dihitung? Kan nggak logis. Nah, kira-kira begitu. Itu ketidaklogisan yang pertama. Terus ketidaklogisan yang kedua. Ketidaklogisan ya. Jadi ada saya pernah melihat mengevaluasi sebuah rencana riset. Dia itu menghitung indeks untuk citra satelit resolusi tinggi versi bundle, ya. Tetapi hasil indeks vegetasi itu istilahnya apa ya? eh Bukan dipakai untuk sebuah, katakanlah, data baru untuk sebuah pemodelan, tetapi sebagai tujuan akhir. Ya. Ini juga lucu. Ya, salah tapi nggak salah seperti yang pertama tadi ya. Lucunya di mana? Agak janggalnya di mana? Sekarang begini, adik-adik lihat filosofisnya ya. Kalau kita punya ini ya, citra high res, itu kan adik-adik bisa langsung mengidentifikasi toh dengan visual interpretation. Oh, mana ini bangunan, atap bangunan. Bahkan single building kan bisa kita lihat. Oh, ini rumput. Oh, ini jalan. Oh, ini rumput, ini jalan. Oh, ini apa ya? Vegetasi. Oh, ini water bodies, sungai, danau atau apapun. Ya kan? Kan langsung gitu.
Ya namanya misalnya indeks vegetasi NDVI itu kan adik-adik melihat ini ya indeks kehijauan kan. Berarti larinya ke vegetasi. Lah kenapa harus dihitung dengan tadi istilahnya apa ya? Indeks. Wong dari visualisasi untuk citra air saja kan ada sudah tahu. Oh ini gerumbul vegetasi. Oh ini gerumbul apa? Sorry ini lapangan gitu ya. Ya kan? Oh ini komplek pemukiman. Kan langsung segmentasi saja langsung ketemu mana yang green area tadi. Ya kan? Ya, tapi saya juga itu masih bisa accepted ya selama tadi menggunakan penerapan indeks vegetasi untuk citra resolusi tinggi itu dengan catatan satu B-nya sesuai tadi, ya, jangan yang artifisial. Terus yang kedua dia bukan sebagai produk eh, final, tapi dia dipakai sebagai input untuk modeling. Misalnya contohnya gini, dan ini memang pernah juga saya lakukan. Contohnya begini ya, saya itu mau memodelkan, mengekstrak menggunakan teknik segmentasi fitur-fitur bangunan dan man-made features dari citra satelit resolusi tinggi. Ya, itu kan kalau saya deketi dengan pendekatan biasa, itu bisa jadi hasilnya itu banyak yang kacau. Nah, pertama saya hitung aja karena saya punya B-nya lengkap, data bundle-nya, original artinya punya red dan near infrared. Saya menghitung dulu vegetasinya. Cepat pakai indeks. Jadi di seluruh entire image, misalnya sebuah kota gitu ya, kan langsung ketahuan itu vegetasinya serut. Nah, ini begitu ketemu langsung saya regulari apa langsung saya blok. Pakai algoritma kan bisa itu diblok. Nah, sehingga si segmentasi tadi saat mendeteksi man-made features tidak bermain di sini, tapi di luar itu, di exclude-nya. Nah, sehingga fokusnya adalah tadi. Jadi sebenarnya deteksi klorofil itu dalam konteks ini adalah untuk ngeblok biar dia jangan diproses di situ. Deteksinya aja selain itu. Oh, berarti non itu misalnya apa? Oh, itu jalan. Berarti nanti dikenali jalan. Oh, ini atap bangunan. Oh, itulah dikenali seperti itu. Jadi fitur-fitur itu yang diekstrak dengan cepat. Tapi seakan-akan pertama di sekuen itu tadi itu diblok dulu. Nah, kalau kayak gitu sih ini masih agak ini ya, masih itu bisa itu. Tapi ya itu tadi jangan menggunakan indeks vegetasi untuk yang tadi, yang langsung untuk menghasilkan sebuah produk. Itu ada ketidaklogisan di tahapan itu. Ada pertanyaan? Enggak ya. Moga-moga enggak. Maksud saya kalau nggak ada pertanyaan kan berarti clear ya. Adik-adik sudah sangat paham. Silakan kalau masih ada yang perlu didiskusikan. Oke, nggak ada. Ya. Baik, saya nggak tahu jam 9 ada yang kuliah nggak? Mungkin ada yang masih di kos ya ini ya, karena jauh-jauh hari sudah saya umumkan kita kuliah lewat Zoom, mungkin masih ada yang di kos ya. Jadi nanti saya beri waktu lah kalau ada adik eh, apa itu ada yang masih mau lari ke kampus ya. Tapi pesan saya jangan ngebut ya itu. Jadi kalau ada adik mau ke kampus silakan saja ikuti itu dan jangan bahayakan diri sendiri dan orang lain ya. Karena kadang-kadang pergantian waktu yang sangat mepet, terus ada di apa itu terburu-buru itu nggak bagus. Mendingan terlambat sih sedikit ya, daripada itu adik-adik keburu-buru di jalan. Ya, baik. Saya masih bisa mengalokasikan 10 menitan kalau ada pertanyaan dari adik-adik.
Jadi yang kita bicarakan di sini sudah cukup produktif ya di sesi ini. Kalau tadi kita membahas tentang image fusion, prinsip, modelnya, kemudian teknik PCA, band selections, image pyramid, downsampling atau resize, dan compress. Compression tapi hanya sekilas ya, karena itu agak jauh ya dari kita. Kita hanya pakai aja. Ya. Ya, karena ini memang agak misterius sih dalam konteks kita ya, kompresi itu. Saya juga membayangkan ya, misalnya kalau ada adik pakai ER Mapper ya, ERS itu kan dikompres bisa sepersepuluhnya. Tapi begitu kita kembalikan lagi, kita loading itu hampir nggak ada yang rusak datanya itu. Saya nggak habis pikir juga ini cara kerjanya gimana ya. Ya memang saya sempat tergoda untuk meriset di situ ya. Tapi ujung-ujungnya untuk kita ya, orang geodesi geometrik untuk apa ya? Kelihatannya kan masih banyak agenda-agenda lain yang mungkin lebih prioritas ya. Akhirnya ya sampai sampai saat ini curiosity saya terhadap image compression ya hanya sudah sebatas di situ ya. Tapi lain misalnya orang-orang yang bergerak di information technology di mana dia membutuhkan distribusi data yang cepat dan seterusnya karena untuk menghandle data yang huge dan seterusnya ya iya dia harus ya memang dia kerja dia di situ, fokus dia di situ, sehingga dia harus meresap di situ, harus mencari apa hal-hal yang lebih lebih improvement dari yang tadi ya. Jadi kembali ke sini ya, nanti pun adik-adik ini kan pasti akan melakukan riset ya atau tugas akhir ya, itu juga harus jeli hal-hal kayak gitu. Jadi carilah hal-hal yang betul-betul sangat penting di kita, dan nanti akan adik-adik coba dalami ya. Ah, oh ini sebentar, oh ini ada yang request absen. Oke, sebentar. Kalau begitu ada yang WA ya, sebentar. Saya ini ada yang request. Sebentar, sebentar. Saya tayangkan lagi ya, yang belum absen ya, karena khawatir tadi ini ya. Oke, sambil menunggu yang absen, silakan kalau ada pertanyaan. Oh, ini sudah banyak. Oh, banyak sudah 72 ya. Oke, masih ada adik-adik yang perlu kita diskusikan ya. Karena kalau nggak ada bisa kita akhiri ya. Jadi minggu depan kita membahas yang lebih advance dari ini. Jadi mungkin kita bahas tentang klasifikasi sebagai awal, tapi nanti saya masuknya ke hobi ya. Dan nanti sama ke arah ke mesin learningnya ya. Ya, tapi konsep klasifikasi yang lebih mendalam dan hobi ya akan saya elaborasi ya. Karena di kelas sebelah itu malah kebalik ya, kelihatannya malah sudah sempat saya bahas. Karena itu tren sekarang OBI itu banyak yang lagi. Meskipun ya masih sih sekarang yang berbondong-bondong menggunakan ini sih, menggunakan machine learning ya. Dan softwarenya kan powerful itu kalau ada dilihat. Ya, nanti di situ kita bicara banyak. Jadi cukup banyak waktu yang bisa kita bahas di sini. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya. Berarti apa itu? eh, Bisa kita akhiri. Tapi sebelum saya akhiri, saya menambahkan ya, kemarin kan saya berkunjung ke kolega kita ya, karena saya ditugas untuk menilai di sebuah prodi kaitannya dengan geodesi juga di Jawa Barat. Saya cukup surprise juga ya. Di pertemuan itu kan ada juga
apa interview ya, interview dengan macam-macam, ada dosen, ada dengan karyawan, dan salah satu yang penting itu dengan mahasiswa. Ternyata dari interview itu saya lihat beberapa dari mereka itu mengungkapkan membenchmark pendidikan di mereka dengan di kita. Dan saya lihat mereka beberapa hal mereka ini ya mereka harapkan terjadi juga di tempat mereka. Misalnya di kita itu kan cukup banyak modul-modul yang ini ya apa lebih ke ada beberapa modul yang praktikal. Nah itu yang mereka nggak ada. Dan itu ya mungkin itu bisa jadi strong point kita ya. Jadi banyak hal yang beberapa praktek di kita itu sebenarnya sudah sangat bagus ya. Ya mungkin adik-adik nggak begitu menyadari ya karena sudah menghadapi. Tapi adik-adik harus tahu bahwa saat ini pun kita ini juga sih jadi ini ya jadi referensi juga untuk di beberapa tempat. Bahkan di luar jelas itu. Bahkan ada juga beberapa saya sempat diskusi dengan beberapa pengelola, tapi bukan di universitas itu ya. Itu banyak yang mengadopsi kurikulum kita untuk mewarnai apa kurikulum mereka. Jadi satu sisi yaitu ya inilah. Jadi karena kita juga sudah bekerja keras termasuk adik-adik semua dan bisa nunjukin bahwa kita punya sesuatu ya, ya itu sesuatu yang wajar ya orang langsung apa, menggunakan itu sebagai referensi. Tapi kalau kita tidak bekerja dengan bagus, ya tidak bisa ini ya orang nggak akan melihat ya. Jadi sebenarnya itu sebuah challenge buat kita ya, buat adik-adik. Mungkin adik-adik juga ada yang aktivis di KM gitu ya. KM punya program-program yang bagus sehingga bisa berimpact, bisa berdampak. Itu efeknya ya memang bisa membuat kita makin lebih ini ya, lebih lebih makin menjadi rujukan lah, salah satu rujukan. Ya itu sih ya sedikit cerita saja. Oke, adik-adik semua, jika demikian, karena ini kelihatannya nggak ada yang tanya ya. Ya mungkin karena sudah paham gitu ya. Makanya juga mungkin nggak ada yang sulit gitu ya.